Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan yaitu eh, hazard dan risk tersendiri itu seperti apa. Sebelum melangkah ke aktivitas selanjutnya, yaitu menurut Tisdan Asia 45001 mendefinisikan bahaya sebagai sumber atau situasi yang berpotensi untuk menyebabkan cedera dan sakit. Dengan kata lain, sifat atau ciri karakteristik dari proses produksi yang memiliki kemampuan untuk membahayakan individu. Misalnya, penggunaan bahan kimia berbahaya dalam proses produksi atau mesin yang memiliki titik pinch yang perlu dijaga untuk melindungi orang-orang yang menggunakannya. Bisa juga berubah posisi bekerja dalam kantor yang membutuhkan tindakan tertentu yang dari waktu ke waktu dapat menyebabkan cedera rekan berulang-ulang. Ah, dari pengertian tersebut dapat saya simpulkan yaitu hazard, yaitu sumber atau situasi yang berpotensi untuk menyebabkan cedera dan sakit. Sedangkan risiko sendiri yaitu risiko menurut ISO atau DIS 45001 didefinisikan sebagai kombinasi dari kemungkinan terjadinya peristiwa yang berhubungan dengan cedera parah atau sakit akibat kerja atau terpaparnya seseorang atau alat pada suatu bahaya. Jadi bahaya adalah sifat dari proses yang dapat melakukan individu, dan risiko adalah kemungkinan bahwa itu akan terjadi bersama dengan seberapa parah akibat yang dapat diterima oleh pekerja tersebut. Jadi jika kita memiliki dua pekerjaan kantor yang membutuhkan gerakan terulang, tapi satu yang dilakukan setiap hari dan yang kedua dilakukan sebulan sekali, risiko akan lebih pada pekerjaan pertama. Demikian juga jika kita memiliki dua proses memerlukan penambahan bahan kimia dalam proses produksi, dengan produksi pertama membutuhkan bahan kimia yang baik yang sangat tinggi dan lainnya tidak, maka proses pertama akan memiliki risiko lebih tinggi. Di sini saya dapat menyimpulkan risiko tersendiri yaitu kombinasi dari kemungkinan terjadinya bahaya yang dapat menghubungkan cedera parah, sakit akibat kerja atau terpaparnya seseorang atau alat yang ketika kita sedang bekerja. Jadi hazard dan risk yaitu saling berhubungan antara lain dalam lingkungan sehari-hari kita ataupun aktivitas sehari kita mesti memiliki hazard serta risk tersendiri. Jadi dapat kita simpulkan dalam setiap aktivitas, dalam setiap hari-hari kita pasti memiliki sesuatu hazard serta risk tersendiri. Seperti contoh, kita melakukan aktivitas memasak. Aktivitas memasak. Di sini dapat kita simpulkan bersama-sama seperti hazardnya, aktivitasnya yaitu memasak. Hazard yang dapat ditimbulkan yaitu bisa melalui kimia, fisika, ekonomi, biologi, ataupun yang lainnya. Dan risikonya yaitu apabila kita memasak, hazardnya yaitu biologi, yaitu seperti adanya serangga yang berjalan di sekitar dapur kita. Dan risknya tersendiri yaitu mengganggu konsentrasi. Eliminasi yaitu menghilangkan benda yang dapat menimbulkan serangga tersebut dengan menutup, seperti gula. Kita menutup gula tersebut rapat-rapat agar serangga semut ataupun yang lainnya tidak menghinggap di benda tersebut. Yang selanjutnya yaitu substitusi. Memindahkan barang tersebut ke lebih yang aman agar tidak dapat menimbulkan ataupun mengundang serangga yang lainnya. Modifikasi engineering
memberikan wadah tersendiri, bagi ataupun untuk tempat-tempat yang dapat menimbulkan sesuatu serangga tersebut. Yang selanjutnya yaitu ABD. Dalam hal ini kita tidak dapat melakukan ataupun tidak ada yang dapat dilakukan oleh pelindung diri karena aktivitas ini terbukti ataupun aktivitas ini itu ditimbulkan oleh hewan, bukan oleh bahan yang lainnya. Jadi hasad dan risk sangat berkaitan dalam hidup kita. Jadi jangan menyepelekan hasad dan risk yang sering kita lakukan ataupun sering kita jumpai bersama-sama. Sekian, terima kasih.